Al-Huda TV. Alhamdulillah kita memasuki malam yang kedua. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita tidak mendengarkan hal yang tidak baik yang membatalkan saum, dan juga tidak membicarakan hal yang membatalkan saum. Maka doanya adalah yang sering kita baca ketika kita membasuh telinga. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Dari surat Az-Zumar ayat ke-18. Itu adalah salah satu yang harus kita baca ketika kita, agar telinga kita, bibir kita tidak mendengarkan, tidak membicarakan hal yang tidak istilahnya mungkin batal. Udah hafal ibu bapak sekalian namanya? Maka sama-sama berdoa doa membasuh telinga. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hafalnya? Insyaallah. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Dibuka dan dibuka tahu itu sangat membantu menyalakan alarm hati kita. Oh ini mah ini pembicaraan orang lain, ini nyasar-nyasar mikir. Jadi bukan mau kami ketika ngobrol-ngobrol cari kata orang lain, orang yang suka mengamalkan ini alat-alat berbunyi kasihkan kita adalah hafalan dan mengamalkan. Jadi alhamdulillah kita dianugerahi bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membaca Al-Quran itu merupakan suatu rezeki yang paling besar dalam kehidupan kita. Banyak orang dari sekian ribu atau juta muslim, hanya beberapa orang saja atau ribu-ribu saja diberikan rezeki untuk membaca Al-Quran. Maka ini sekalian kita harus belajar kepada Sayyidina Utsman ketika membaca Al-Quran itu satu rakaat hatam satu Al-Quran 30 juz hatam satu rakaat. Ketika sholat witir itu Sayyidina Utsman, kenapa bisa demikiannya? Ternyata sedikit punya sedikit Sayyidina Utsman itu punya amalan yang luar biasa, dan sampai sekarang beliau punya rekening sendiri dalam kehidupan dari mulai beliau ada sampai sekarang rekeningnya masih ada. Jadi untuk bisa membaca Al-Quran sampai satu rakaat 30 juz itu perlu biaya atau ongkos yang besar, sedekah yang luar biasa. Maka hadirin sekalian, kalau kita ongkosnya pakai bertahlil, pakai pertama, kalau lagi nyetir tidur maka masalah. Tapi kalau naik pesawat ongkosnya atur, masih selamat, tidur 28 menit juga masih bisa terbang. Kemarin kan sudah ada sedikit apa. Jadi kalau itu supirnya tapi selamat, tapi itu sudah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang bisa digambarkanlah, dianalogikan sedikit, ketika ongkosnya besar maka walaupun tidur bisa nyampe. Nah begitu juga ketika kita ongkos membaca Al-Quran itu cuma kecil 1.000-2.000, maka ketika 3 ayat, 5 ayat nurutan dulu tutupkan, nah boleh, itu kemungkinan seperti itu. Tapi ketika ongkosnya besar, misalkan 50.000, 100.000 selamanya, insya Allah ketika sudah 3 juz sampai beberapa juz juga masih kuat, karena ongkosnya besar. Ketika ngantuk, tunda saja ngantuknya,
sampai hilang, lalu tidak tergolek dengan kasur atau tidak ditutup pada aturan, maka insya Allah walaupun telat dilewat, maka insya Allah sampai menuju 5 juz, 1 atau sehari 2 hari. Jadi yang sekalian saya akan berlomba-lomba untuk mengatur rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita itu bisa membaca Al-Quran sebanyak mungkin sebagaimana diajarkan oleh Sayyidina Utsman. Maka usahakan mesi kejaringan jangan sedikit, niatkan untuk supaya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah semuanya ada di luar kejaringan, usahakan juga sedekah. Walaupun kecil, hanya mengisi daftar isi, misalnya 500 perak, tapi tidak apa-apa. Tapi yang jelas kesempatan kita ketika subuh didoakan oleh malaikat, yang mana malaikat tersebut mendoakan orang yang bersedekah di malam pagi hari dengan kebaikan, dan mendoakan orang yang tidak bersedekah di malam pagi hari dengan keburukan. Maka hindari keburukan tersebut dan raih kesempatan untuk didoakan oleh malaikat. Nah hadirin sekalian, jadi itu kunci Sayyidina Utsman sehingga bisa luar biasa membaca Al-Quran dengan sedekah yang banyak. Salah satunya rekeningnya sampai sekarang masih ada. Itulah luar biasanya Sayyidina Utsman. Maka tidak salah kalau mengatakan bahwa beliau tidak masuk surga. Jadi silakan berlomba untuk beramal dimanapun kita berada, dengan apapun kebaikan selalu Allah menghitungnya, keburukan pun demikian. Tetapi orang-orang yang berlomba mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja akan membayarnya dengan bayar yang luar biasa. Allahumma rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma zakirna minum nasina wa hadina minum jahilna bersukhna tilawatahu ala alaihi wa ta'ala wa ta'ala hujjata ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al Huda TV.